Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arifatul Ulia dari Institut Agama Islam Tribakti Kediri dengan NPM 212601983. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembagian kalimat isim. Jadi kalimat isim ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yakni isim mudzakkar dan muannas. Yang kedua berdasarkan jumlah bendanya, yakni isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Yang ketiga berdasarkan khusus dan umumnya, yakni isim ma'rifat dan isim nakiroh. Dan yang terakhir berdasarkan huruf dan sakal akhirnya, yang terdiri dari isim sahih akhir, isim mu'tal akhir, isim ghair munsharif, dan asmaul khamsah. Pada bab pertama akan dibahas tentang isim berdasarkan jenisnya, yakni mudzakkar dan muannas. Isim yang mudzakkar berarti isimnya berjenis laki-laki, sedangkan isim muannas yakni isim yang berjenis perempuan. Keduanya ada yang mudzakkar hakiki dan muannas hakiki. Ada juga yang hanya lafadznya saja, sedangkan jenis kelaminnya benar-benar tidak diketahui. Untuk membedakan antara mana yang mudzakkar dan mana yang muannas sebenarnya tidak sulit dan tidak memerlukan ciri khusus. Biasanya isim muannas ini diakhiri dengan tak marbuthoh. Maka jika ada isim yang tidak diakhiri dengan tak marbuthoh, sudah pasti jenisnya adalah mudzakkar. Sedangkan untuk isim yang lafdhi, secara lafdhi, maka diperlukan beberapa cakupan untuk membedakannya. Adapun beberapa kategori yang termasuk isim muannas. Yang pertama, alat tubuh yang berpasangan seperti yadun, ainun, udhunun, dan rijlun. Semua yang berpasangan adalah isim muannas. Kategori yang berikutnya yaitu benda yang tidak bisa dihitung seperti sahabun, awan, an-naru, neraka, dan rihun, angin. Semua benda itu tidak bisa dihitung sehingga termasuk isim muannas. Kategori berikutnya yaitu simai atau yang oleh orang Arab dianggap sebagai muannas. Contohnya nafsun, ardun, samaun, qamarun, tariqun, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian kategori yang terakhir yaitu segala sesuatu yang jumlahnya lebih dari 2 atau jamak. Sehingga semua kalimat yang jamak adalah muannas dengan kaidah kullu jam'un muannasun. Contohnya abwabun yang mana artinya beberapa pintu, nawafidun yang artinya beberapa jendela. Pada bab berikutnya dijelaskan tentang pembagian isim berdasarkan jumlah benda, yakni isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Isim mufrad sendiri adalah isim yang tidak tasniyah, tidak jamak, dan tidak berasal dari asmaul khamsah atau sittah. Mudahnya, isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Biasanya tandanya adalah dhammah, fathah, atau kasroh. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-kitabu adalah isim mufrad dengan tanda dhammah yang mana artinya satu kitab. Kemudian contoh selanjutnya adalah wa ma arsalna mir rasulin. Rasulin juga termasuk isim mufrad, tandanya adalah kasroh. Isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang bermakna dua atau menunjukkan makna dua. Biasanya pada setiap akhir kalimat akan diakhiri dengan ya nun atau alif nun untuk mudzakkar, ta ya nun atau ta alif nun untuk muannas. Contohnya, alam naj'al lahu ainain. Ainain ini adalah contoh dari isim tasniyah yang diakhiri dengan ya dan nun. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua. Isim jamak dibagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim ini berasal dari isim mufrad yang mudzakkar. Ketika isim mufrad ini berubah menjadi jamak, maka hurufnya tidak ada yang berubah. Hanya saja ditambahi wawun nun atau ya nun di akhirnya, seperti contoh dzalimuna dan munafikina. Jamak muannas salim berasal dari isim mufrad yang muannas. Ketika mufradnya berubah menjadi jamak, maka hurufnya tidak ada yang berubah. Hanya saja tak marbuthohnya dipisahkan sementara lalu ditambahkan alif, seperti contoh ats-tsamarati dan as-solihati.
Jamak taksir berasal dari isim mufrad yang mudzakkar maupun muannas. Ketika mufradnya berubah menjadi jamak, maka ada perpecahan huruf baik ditambahi atau dikurangi. Tidak ada aturan khusus atau ciri khusus pada jamak taksir, sehingga untuk mengetahui jamak taksir adalah dengan menghafalnya. Contoh dari jamak taksir dalam ayat Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Pada bab selanjutnya dibahas tentang pembagian isim berdasarkan umum dan khususnya, yakni ma'rifat dan nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan makna umum dan dapat menerima al-ma'rifat. Ciri dari isim nakiroh adalah adanya tanwin, seperti contoh abidun. Abidun adalah isim nakiroh yang ditandai dengan adanya tanwin. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan makna khusus atau tertentu. Isim ini dibagi menjadi 7, yaitu isim alam, isim munada, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim yang diawali dengan al, dan isim yang disandarkan pada al-ma'rifat. Isim alam termasuk dalam isim ma'rifat karena menunjukkan nama tertentu tanpa membutuhkan penjelasan. Seperti contoh Aisyatu, Fatimatu, Ummul Mukminin, dan lakob-lakob seperti Abu Bakar As-Siddiq. Isim dhamir atau kata ganti juga termasuk isim ma'rifat karena fungsinya adalah untuk menggantikan isim tertentu. Contohnya, wa anat tawwabur rahim. Ana adalah isim dhamir sehingga ana juga termasuk dalam isim ma'rifat. Isim isyarah atau kata tunjuk juga termasuk isim mausul. Contohnya, dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu maknanya adalah kitab itu. Dzalika contoh dari isim ma'rifat. Isim mausul atau kata penghubung juga termasuk dalam isim ma'rifat. Contohnya, waman atlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Man adalah contoh dari isim mausul yang berarti isim ma'rifat. Illal ladzina amanu. Alladzina juga termasuk isim ma'rifat karena itu adalah isim mausul. Semua isim yang diawali dengan al juga termasuk dalam isim ma'rifat. Isim munada atau isim yang jatuh setelah huruf nida juga termasuk isim ma'rifat. Karena munada adalah objek tertentu yang diseru oleh si penyeru. Contohnya, ya Bani Israil, ya Muhammad. Isim yang disandarkan pada isim ma'rifat juga termasuk dari isim ma'rifat. Contohnya, Rasulullahi. Rasulu di sini adalah isim ma'rifat karena disandarkan pada kalimat Allah. Kemudian walidayhi yang tersusun dari walidaina dan dhamirhi. Walidaina adalah isim ma'rifat karena disandarkan pada dhamirhi. Sedangkan dhamir adalah termasuk isim ma'rifat. Di bab terakhir dibahas tentang pembagian isim berdasarkan huruf dan sakal akhirnya, yaitu isim sahih akhir, isim mu'tal akhir, isim ghairu munsharif, dan asmaul khamsah. Isim sahih akhir telah dibahas sebelumnya, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Isim mu'tal akhir adalah isim yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, yaitu alif mati atau ya mati. Dibagi menjadi 2, yaitu isim mangkus dan isim maksur. Isim maksur ini contohnya Huda Musa yang diakhiri dengan alif mati. Sedangkan isim mangkus ini contohnya adalah Al-Hadi dan Al-Qadhi yang diakhiri dengan ya mati. Asmaul khamsah adalah isim yang terdiri dari 5, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Yang termasuk dalam isim ghairu munsharif adalah sebagian nama orang yang bentuknya bukan dari kata lain, seperti Fatimah, Utsman, dan Umar. Kemudian ada sigot muntahal jumu yang bentuk jamaknya sama dengan wazan mafa'ilu dan mafa'ilu, seperti masajidu. Kemudian ada isim yang mengandung alif taknis mamdudah, seperti sohra'u dan sauta'u. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.